Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Budi Pratama, NIM 21114555. Dan di sebelah saya ada narasumber yaitu Mas Raditya. Jadi dia tuh background PS ya. Sekarang jadi programmer, ini seperti itu. Sebuah kisah sukses dari Mas Raditya. Asik. Boleh Mas Raditya perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, namaku Muhammad Raditya Tafitra, biasa dipanggil Adit. Lahir dan tinggal di Jogja juga, dan ya seperti yang tadi udah di-mention juga, mahasiswa FISIP yang sekarang menjadi programmer gitu. Pindah haluan. Jadi Mas Raditya itu latar belakangnya gimana tuh? Latar belakang gue ya? Ya. Ya itu sih, dulu itu aku kuliah dari FISIP, dari Administrasi Negara, nama jurusannya di UNS. Itu karena ini sih kesalahan sih sebenarnya. Jadi aku tuh sebenarnya udah suka komputer dari kecil sebenarnya kan, dari sejak dulu zaman bapak pernah di komputer zaman 2000-an, 2000-an pas masih pakai disket gitu. Terus pas SMP tuh pertama kali ngoding karena ada mata kuliah, pelajaran sekolah gitu kebetulan. Jadi udah expose ke komputer tuh sejak kecil sih, makanya suka banget dari dulu tuh komputer. Cuman pas SMA tuh ada miskom sih, karena dulu aku ya enggak dulu sih, sekarang masih aku buta warna parsial, dan dulu tuh aku kirain kalau masuk teknik itu tuh nggak boleh buta warna. Ternyata teknik informatika tuh aman-aman aja gitu. Padahal bahkan ada beberapa temanku yang aku tahu buta warna parsial dan mereka bisa masuk informatika gitu, aman-aman aja gitu. Ya tuh, cuman karena dulu nggak tahu kan, jadi udah terlanjur masuk IPS. Terus ya udah, sebenarnya masih lanjut juga belajar otodidak dulu, belajar Python pas SMA kan. Cuman kalau mau masuk ke informatika susah banget, harus ngambil sosum sama saintek juga kan, harus belajar kimia, fisika, biologi lagi kan, untuk masuk ke jurusan yang ngoding gitu. Akhirnya ya udah deh, coba aja dulu PS kan. Akhirnya ambil FISIP itu, Administrasi Negara. Ya pada akhirnya tetap masih attach ke ngoding juga sih, akhirnya belajar gitu, dan akhirnya mengaplikasikan yang dipelajari ke organisasi yang ku ikutin, ke event-event yang ku ikutin, sampai sempat ke Korea juga gara-gara cuman bisa ngoding gitu. Soalnya orang FISIP nggak ada yang bisa ngoding yang lain. Jadi kebetulan ada teman mau lomba gitu kan ke Korea, terus diajak, ternyata berangkat beneran. Aku awalnya nggak expect kalau berangkat, tapi ya gitu lah. Jadi dari dulu IPS jadi programmer sampai bisa ke Korea juga ya Mas ya? Iya. Keren banget nih. Motivasinya buat sampai sini tuh apa sih Mas? Buat jadi programmer kayak gitu? Motivasinya emang pasti karena passion sih. Cuman ada satu turning point tuh pas di Korea. Kan itu kan aku masih belajar ya, masih hobi-hobi, masih hihi lah, ngodingnya lah, nggak serius gitu kan. Terus aku di Korea tuh ingat banget di bis, dan tahu kan kalau Korea kan di Seoul itu kan ada sungai kan. Waktu itu tuh di bis, terus di pinggir sungai itu, terus aku ngeliat kayak Seoul dari kejauhan gitu kan. Terus jujur aku nangis sih pas itu, terus kayak bisa ngoding aja sampai kayak gini ya. Ya udah, makanya sejak itu aku pulang langsung beli domainku yang sekarang masih kupakai itu, terus ya langsung nyarisin coding gitu, langsung bener-bener serius. Ini bener-bener apa yang mau ku lakuin gitu loh ke depannya. Jadi itu sih titik poinnya dari situ, poinnya. Dari pengalaman Mas yang kemarin-kemarin nih, tantangan terbesarnya buat Mas sendiri apa sampai sini? Tantangan terbesarnya sih tentu aja ya ijazah itu ya nggak kompatibel ya. Soalnya banyak kerjaan yang masih nyari ijazah yang dari informatika, bahkan buat coding yang kayak web yang biasa-biasa aja gitu. Sama mungkin relasinya kurang sih, soalnya kan relasiku emang banyak, cuman kan
Mereka orang sosial kan. Kalau misalnya aku ada kesulitan teknis atau macam-macam kayak gitu, aku agak bingung mau tanya ke siapa gitu. Terus kayak juga informasi dari industri kayak ya industri tech di Indonesia gitu, itu juga minim sih karena emang bukan dari informatika kan. Ya mungkin itu sih. Cuman ya pada akhirnya bisa. Wis, keren banget. Ya. Sampai sini nih mas, pengalaman sampai sini ada pelajaran berharga nggak yang dapat dipetik buat mas sendiri? Wah ini sebuah pelajaran berharga buat aku nih. Pelajaran berharga sih pasti ada ya, yang mungkin masih terkait yang tadi juga kayak self doubt gitu kan, kayak bisa apa enggak gitu. Ya ternyata bisa gitu, asalkan kita punya dedikasi yang tinggi gitu, bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari orang-orang yang emang dari informatika gitu kan. Asalkan kita bisa match itu atau bahkan di atasnya gitu ya pasti bisa. Makanya kita harus yang aku pelajari sih, aku harus lebih dedikasi gitu. Keren banget nih. Ya. Sebuah dedikasi dari IPS sekarang udah jadi programmer. Top. Terakhir ya mas, pesan yang mas ingin sampaikan untuk orang yang menonton ini. Pesannya ya teruslah berjuang sih. Pokoknya kalian apa yang kalian mau achieve itu ya kalian harus keluarkan dedikasi kalian untuk itu gitu. Jangan setengah-setengah. Ya pokoknya untuk demi apa yang kalian pengen gitu kan. Mungkin kalau aku kan pengennya pindah haluan gitu kan dari fisip ke coding gitu. Mungkin kalian ada yang lain, ya apapun itu ya yang penting keluarkan dedikasi kalian sih. Itu aja. Keren banget nih, sebuah pesan dari Mas Raditya, keep fighting on one theory. Oke, Mas, ini akhir dari wawancaranya Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Raditya. Terima kasih buat semua teman-teman yang menonton ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.